Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi. Saya dari Fakultas Hukum P2K akan membacakan tugas individu hukum perdata Islam tentang al-mukhabarah. Mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan si penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sedang benih tanaman berasal dari pemilik tanah. Apabila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh penggarap, maka secara khusus kerjasama ini disebut al-mukhabarah. Dari permasalahan inilah penulis bertujuan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah di atas, menjadikan hal ini sebuah karya tulis untuk meluruskan dari kesalahpahaman atau tidak ketahuan kita, dan juga nantinya bisa menjawab kepada masyarakat apabila terhadap kasus yang sama dan kita dapat menyelesaikannya. Pengertian mukhabarah dalam kamus mukhabarah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Untuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, biaya dan benih dari pemilik tanah. Dapat dipahami dari pemaparan mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan dengan muzarah. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal. Bila modal berasal dari pengelola disebut al-mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik lahan disebut al-muzara'ah. Dasar hukum muzarah ada al-mukhabarah. 1. Hukum muzarah sahih menurut Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, hukum muzarah yang sahih adalah sebagai berikut. Segala keperluan untuk melihara tanaman diserahkan pada penggarap. 2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. 3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesempatan waktu akad. 4. Menyiram atau menjaga tanaman jika disyaratkan akan dilakukan bersama. Hal itu harus dipenuhi, akan tetapi jika ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman. 5. Dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Hadis dalam landasan hukum mukhabarah, yang artinya dari Taus radhiyallahu an bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata, lalu aku katakan kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang mukhabarah. Lantas Taus berkata, hai Amar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah itu. Hanya beliau berkata, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hukum mukhabarah sama seperti muzarah, yaitu mubah atau boleh, dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberikan dan mendapat manfaat dari kerjasama muzarah dan mukhabarah ini. Rukun dan syarat mukhabarah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzarah adalah ijab kabul, dan yang menunjukkan keridhaan di antara keduanya, dan secara rinci yakni tanah, perbuatan pekerja, modal, alat untuk nanam. Ulama
Hanabila berpendapat bahwa muharabah dan musyakoh tidak memerlukan kabul secara lafaz, tapi cukup dengan meninggalkan tanah. Hal ini sudah dianggap kabul. Tentang sifat muzarah, menurut Hanafiyah merupakan sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menambahkan tumbuhan di atas tanah yang tidak ada gizinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk muzarah dan muqarabah dan harus menggunakan sigat. Adapun syaratnya, satu syarat yang menyangkut orang berakal ialah keduanya harus sudah balik dan berakal. Dua, syarat menyangkut benih yang akan ditanam harus dan dapat dihasilkan. Tiga, syarat menyangkut tanah. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanahnya tidak memungkinkan dapat ditanami, maka akad muharabah tidak sah. C. Batas tanah itu jelas. D. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzarah tidak sah. 4. Syarat menyangkut hasil panen. Pembagian panen masing-masing pihak harus jelas. B. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengusuhan. 5. Syarat menyangkut jangka waktu yang disesuaikan adat setempat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa muharabah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan akid orang yang melakukan akad. Tanah yang ditanami, sesuatu yang dikeluarkan dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu tanam. Berakhirnya muharabah. Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya muharabah. Habis masa muharabah, salah seorang yang akan meninggal, adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya muhabarah antara lain: 1. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang. 2. Si penggarap tidak dapat mengolah tanah seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan lain-lain. Eksistensi muhabarah. Menurut Abu Yahya dan Muhammad, dua sahabat Abu Hanifah, muhabarah mempunyai 4 keadaan: 3 sahih dan 1 batal. 1. Dibolehkan muzarah dan muhabarah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap. 2. Dibolehkan muzarah dan muharabah jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan alat pekerjaan dari penggarap. Diperbolehkan muzarah jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap. 4. Muzarah tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap. Selanjutnya, hikmah muzarah dan muharabah. Masih banyak manusia yang punya binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya yang layak perlu ditanami bertani, tapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladang tersebut, atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun. Muzarah dan muharabah disyaratkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah, dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. Muzarah dan muharabah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal yang bersifat teknis sesuai dengan syirkah, yaitu konsep bekerjasama dalam upaya menyatukan potensi
yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan. Kesimpulan dari uraian atas dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwasanya murabah memiliki makna yang sangat dekat sekali dengan muzarah, karena hal itu baik hukum maupun syarat dan rukunnya juga sama dengan muzarah. Adapun pengertian dari mukharabah adalah usaha kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, di mana hasilnya akan dibagi sesuai dari kesepakatan kedua belah pihak dalam akad. Namun benih bibitnya dari penggarap. Berkenaan dengan hikmahnya, adanya praktek dari mukharabah ini akan sangat membantu bagi kedua belah pihak, sebagaimana kita lihat pada realitanya banyak orang yang memiliki lahan namun tidak memiliki tenaga ataupun keahlian dalam mengolahnya, sehingga apa yang mereka miliki menjadi terbengkalai. Sedangkan realitanya kita juga dapat memiliki banyak orang yang sangat bertenaga dan ahli dalam pengolahan lahan namun tidak memiliki lahan untuk digarap. Hal ini tentu akan menjadikan tenaga ataupun lahan yang tadinya sia-sia. Dengan adanya praktek dari mukharabah ini, maka sia-siaan ini akan teratasi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.